Selamat datang di channel Literatus. Inilah jenderal-jenderal polisi yang terlibat dalam kasus kopi sianida. Jessica, yang divonis 20 tahun penjara, atas dugaan pembunuhan berencana, terhadap Mirna Salihin, kini telah menarik simpati publik. Ia yang dulunya dikutuk, sekarang dibela mati-matian. Kali ini, mari kita bersama-sama melihat aktor-aktor penting, yang terlibat langsung dalam kasus kopi sianida, terutama dalam hal pentersangkaan Jessica Wongso. Pertama, Jenderal Polisi Krisnamurti. Sebagaimana diketahui bersama, Krisnamurti adalah ketua tim penyidik, dalam kasus kopi sianida. Jenderal Polisi Bintang 2 ini, masih berpangkat kombes, pada waktu menangani perkara kopi sianida. Perlu diingat pula bahwa, Krisnamurti lah yang menetapkan Jessica Wongso, sebagai tersangka dalam kasus kopi sianida. Jangan lupa pula bahwa, Ferdy Sambo, pelaku pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua, merupakan wakil Krisnamurti dalam menangani kasus kopi sianida. Adapun beberapa peran penting Krisnamurti, dalam perkara kopi sianida, yang menghukum Jessica Wongso. Pertama, sebagai kepala penyidik. Ketika menangani perkara kasus kopi sianida, Krisnamurti menjabat sebagai kepala penyidik. Sebagai kepala penyidik, tentu saja ia berperan penting, dalam rangka menentukan keberlangsungan sebuah kasus. Begitu pula dalam kasus kopi sianida, sebagai kepala penyidik, Krisnalah yang membuat kematian Mirna Salihin, menjadi suatu perkara hukum. Bahkan, menurut Oto Hasibuan, Krisna sendirilah yang membujuk keluarga Mirta, supaya mayat Mirna dilakukan otopsi abal-abal, agar dapat ditemukan racun sianida pada lambung Mirna. Kedua, menetapkan Jessica sebagai tersangka tunggal. Dalam menetapkan Jessica sebagai tersangka, Krisnamurti diketahui sangat ngotot. Bahkan, dia membela diri dengan mengatakan satu barang bukti sekalipun, sudah dapat menetapkan Jessica sebagai tersangka. Yang disampaikan Kapolda itu normatif teorinya, bahwa dalam melakukan penangkapan minimal satu alat bukti itu sudah bisa dipenuhi. Menurut pasal 184 ayat 1 KUHP, seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, jika memenuhi syarat alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka. Ketentuan pasal 1 angka 14 KUHP ini, kemudian disempurnakan oleh MK, melalui putusan MK nomor 21 tahun 2014, bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, kalau sudah memenuhi minimal 2 alat bukti. Dalam keterangannya setelah menetapkan Jessica sebagai tersangka, Krisnamurti menyebutkan bahwa satu alat bukti sebenarnya sudah memenuhi unsur menetapkan seseorang sebagai tersangka. Bahwa dalam melakukan penangkapan minimal satu alat bukti itu sudah bisa dipenuhi. Padahal, alat bukti ketika menetapkan Jessica sebagai tersangka, tidaklah jelas. Sedotan alias pipet yang digadang-gadang bukti kunci, malah hilang ditelan bumi. Apakah pipet itu ada sekarang? Pipet tidak termasuk dalam barang bukti yang disita. Hilang yang mulia. Hilang. Begitu pula celana jeans Jessica, yang hilang ditelan bumi. Keterangan Krisnamurti ke awak media, terkait alat bukti juga sangat memalukan. Bagaimana mungkin, satu bukti sudah dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka? Sementara menurut pasal 184 ayat 1 KUHP, harus minimal 2 alat bukti. Hal seperti ini, tidak dapat dipungkiri mendatangkan kecurigaan publik, karena penetapan Jessica sebagai tersangka, sepertinya sangat dipaksakan. Ketiga, menolak otopsi ulang. Krisnamurti tampaknya terus pasang badan, untuk menggolkan Jessica sebagai tersangka. Sebagai penyidik handal, tentu saja ia paham sekali caranya supaya status tersangka Jessica tidak dilepaskan, yaitu dengan menolak permintaan otopsi ulang dari pihak kuasa hukum Jessica. Terkait menolak otopsi, berikut komentar galak Krisnamurti. Keluarga katanya minta otopsi ulang Pak di RCM. Iya. Keluarga Jessica. Keluarga Jessica minta otopsi ulang di RCM. Emangnya dia siapa? Minta otopsi ulang. Kenapa takut? Jika dicermati, komentar pedas Krisnamurti dalam hal menolak otopsi terbilang aneh, karena seharusnya penyidik menjadi pihak terdepan untuk mengungkap dengan terang suatu perkara. Dan dalam kasus pembunuhan, seperti yang dialami Mirna, otopsi adalah upaya pembuktian yang paling logis untuk mengungkap kebenaran. Kedua, Jenderal Polisi Ferdy Sambo. Sebagaimana diketahui bersama, Sambo menjadi trending topik tahun 2022, gegara merekayasa kematian Brigadir Joshua, ajudan pribadinya.
Namun, niat Bulu Sambo untuk merekayasa, pada akhirnya terbongkar juga ketika Barada Eliezer, yang juga pengawalnya, bersedia menjadi justice kolaborator, dan mengungkap peristiwa kematian Brigadir Joshua, secara jujur sejujurnya. Fakta mencengangkan publik pada waktu itu adalah, ternyata Sambo dan istrinya lah otak pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Dalam kasus kopi sianida, Sambo belumlah memiliki pangkat apa-apa, bahkan dalam video yang beredar, ia dengan penuh semangat memohon kepada atasannya Krisnamurti, untuk dinaikkan pangkatnya menjadi kombes. Sayang keluarga dan sukses terus bisa menjadi jenderal dan bisa mengkombeskan saya, Pak. Peran Sambo dalam kasus kopi sianida ialah, sebagai bawahan Krisnamurti, selaku penyidik, yang notabene sebagai pihak yang mentersangkakan Jessica Wongso. Ketiga, Jenderal Polisi Heri Heriawan. Jenderal Polisi yang satu ini, persis seperti Sambo, yakni berperan sebagai bawahan Krisnamurti selaku ketua penyidik dalam perkara kasus kopi sianida. Heri Heriawan pada waktu kasus kopi sianida, juga belum memiliki pangkat apa-apa. Pada waktu itu, ia sebagai wakil dari Krisnamurti. Kini, Jenderal Polisi berbintang 2 ini, menjabat sebagai Dirsidik Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri. Terkait Heri Heriawan, masih terngiang di ingatan kita, tentang pengakuan Jessica Wongso, yang mengatakan Heri Heriawan, menggoda Jessica dengan mengatakan bahwa, Jessica adalah seleranya. Pengakuan Jessica ini pun, dapat dikatakan benar adanya, karena Heri Heriawan tidak pernah menapik soal itu. Keempat, Jenderal Polisi Tito Karnavian. Pada waktu terjadi perkara kopi sianida, Jenderal Tito menjabat sebagai Kapolri. Jenderal Polisi yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri, juga berperan dalam kasus kopi sianida, meskipun perannya seperti hantu saja. Dikatakan Kapolri Tito pada waktu itu berperan, karena sesuai dengan pengakuan Edi Darmawan, ayah Mirna, bahwa, Kapolri Tito pada waktu itu berpesan kepada kakek Edi bahwa, perkara kopi sianida, yang mentersangkakan Jessica sangatlah rumit. Bahkan, menurut pengakuan kakek Edi Cacing, Kapolri Tito juga berpesan bahwa, Jessica sangatlah licik. Alat pendeteksi kebohongan bisa saja dapat diakali Jessica. Kapolri kan dari awal udah bilang, ini bakalan perang intelektual nih lo. Sidang lo nih nggak gampang. Dia keluarin intelektual, kita keluarin intelektual. Waduh, panjang, ini anak jago ini, buaya. Itu Pak Kapolri kita sekarang tuh Pak Tito Karnavian, top. Itu dia udah tahu dari dulu. Waktu saya ke ILC kan saya udah ngomong, ini anak nih, waduh, susah lah detektor gak bisa lewat, tapi nggak tahu belum dicoba katanya. Jangan lupa dukung channel ini.